Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita akan memuji Tuhan, sebab hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari bawa ucapan syukurmu, sukacitamu, dan ucapan terima kasih di hadapan hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perjalanan hidup dengan Engkau. Kami mengucap syukur karena selamat yang Kau kerjakan bagi kami, sehingga kami mendapat kesempatan bersekutu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Ini hidup kami Tuhan, lawat kami dengan hadirat-Mu. Bersama-sama kita nyatakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Bersama-sama, Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
boleh memuji dan menyembah Engkau, Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib dan bangkit kembali menjadi juru selamat untuk saudara dan saya. Mari saudara, kita nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita sehingga kita boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bapak yang baik, kami butuh tuntunan dalam hidup kami Tuhan, sebab Engkaulah kebenaran bagi hidup kami. Ini hidup kami Bapa, lawat kami dalam isi hati-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan semakin serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita
Nyanyikan pujian kita, hanya Kau Tuhan dalam hidupku. Kaulah segala yang berhidup kami. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Dalam menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini semuanya akan berkat Tuhan. Sebentar lagi kami mau sama-sama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami pemahaman, membukakan hati, pikiran, jiwa roh kami, bahkan perasaan kami Tuhan, agar firman yang kami dengarkan dan kami pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, boleh mengingatkan kami, bahkan meneguhkan iman percaya kami lebih lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan jika hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan memberikan kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya kedalam-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan untuk kita semua dan selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus juga di hari ini. Saya ingin percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus menguatkan kita, memberikan kita semangat baru dan sukacita baru, bahkan pengharapan kita semakin teguh lagi karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan nyata. Baiklah Bapak Ibu dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan bagi kita semua. Judulnya Ingat Kasih-Nya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa hari-hari ini kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada, mungkin kita sedang disibukkan dengan keadaan kita, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tonton, dengan apa yang kita dengar hari-hari ini. Kabar-kabar dari media sosial, apapun kabar dari televisi, dan banyak kabar yang mungkin hari-hari ini kita dapati. Dan kemudian saya yakin dan percaya bahwa tidak sedikit dari kita yang kemudian juga meninggalkan opini atau meninggalkan pendapat pada kolom-kolom komentar tertentu tentang berita tertentu. Kadang kita sibuk dengan hal itu dan mungkin di luar dari itu banyak berita juga sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jadwal-jadwal yang berubah atau kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin hari-hari ini kita harus lebih bisa untuk beradaptasi. Bahkan juga mungkin tidak sedikit dari kita yang memiliki agenda-agenda baru di tahun ini atau di bulan ini, seperti itu. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa yuk jangan lupa bersyukur untuk semua kesibukan kita. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin mencari pekerjaan atau mengharapkan sesuatu untuk bisa mendapatkan mungkin materi dan sebagainya. Tapi jika kita ada di posisi yang sibuk sekarang, saya ingin percaya kita harus lebih banyak bersyukur. Amin. Haleluya. Selain dari itu saya juga melihat ya, saya di lingkungan sekitar di mana saya berada, teman-teman saya, bahkan mungkin Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, mungkin hari-hari ini juga kita sedang sibuk untuk bertahan hidup. Maksudnya bagaimana bertahan hidup dengan keadaan yang mungkin tidak terprediksi sekarang ini, yang sangat-sangat tidak bisa kita mengerti ya. Kita bertahan hidup dalam artian bukan berarti kita sangat kaya seperti itu atau terpuruk juga begitu, tidak memiliki apa-apa. Tapi saya ingin percaya bahwa hari-hari ini kita sedang belajar untuk hidup dengan kata cukup. Karena apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, mari kita mau sama-sama hidup dengan kata cukup. Saya juga melihat Bapak Ibu, atau bisa jadi mungkin hari ini saya sedang mengalami begitu ya. Saya belajar memaknai hidup lebih dalam untuk mengerti apa sih maksud arti dari kehidupan yang sedang saya jalani hari-hari ini. Saya banyak sekali belajar dari kesulitan yang dialami saya secara pribadi, atau mungkin dari kehilangan-kehilangan yang saya alami, atau dari usaha yang mungkin saya tidak tahu apa Bapak Ibu atau saudara-saudari mengalami, yang mungkin usaha hari-hari ini belum berhasil, atau masih terus berjuang, atau
sedang dalam proses menuju sesuatu yang berhasil dalam setiap usaha. Namun saya ingin percaya bahwa ketika kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, maka kita akan semakin hari berpikir, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apa sih makna dari kehidupan saya, dari usaha saya yang mungkin sudah berhasil, belum berhasil, atau sedang berusaha melakukan sesuatu? Apa yang Tuhan mau dari kehidupan ini? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga yakin bahwa setiap kita, apalagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin sudah menjadi orang tua, hari-hari ini pasti memikirkan yang namanya masa depan. Pasti memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya, baik untuk pribadi, keluarga, bahkan anak-anak. Karena satu hal juga saya alami, bahwa setiap kehidupan kita akan terus berlanjut ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Amin. Namun dari kesibukan-kesibukan ini seringkali bisa jadi saya atau siapapun mungkin yang mengalami atau yang merasa, ya, kalau tidak merasa juga ya tidak apa-apa begitu. Kita kadang lupa dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat materi yang kita terima, tapi juga semua keadaan yang kita alami hari-hari ini merupakan kasih Tuhan yang mengizinkan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita diizinkan Tuhan untuk berjuang, oke, kita berjuang dengan segenap kemampuan, kekuatan, apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Supaya apa? Supaya kita belajar bagaimana Tuhan dalam setiap kehidupan kita tetap hadir, tetap menyertai kita lewat sesuatu yang sederhana, yang mungkin belakangan ini kita tidak sadari. Seperti itu. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara gitu dengan teman-teman di kontrakan. Saya bicara ke mereka gitu, kadang saya lucu gitu dengan hidup saya sendiri. Saya cerita bahwa Tuhan itu sangat nyata mengasihi kita di hari-hari atau di keadaan kita yang kurang baik, atau kita bisa bilang kok saya nggak beruntung seperti itu. Tapi ketika diingat-ingat lagi, ketika dipikir-pikir lagi, oh ternyata Tuhan masih mengasihi saya. Sederhananya masih bisa makan, apa yang diperlukan atau dibutuhkan cukup. Kadang kita memikirkan sesuatu, saya pengen ini, ya yang nggak besar-besar, ya yang nggak mulu-mulu, permintaan yang tidak aneh-aneh. Kadang Tuhan terjadi, dan kadang kita tidak sadari, seperti saya gitu. Tapi kemudian di hari yang lalu, seperti yang saya ceritakan ke teman-teman di kos, wah ternyata Tuhan tetap menyertai ya, walaupun sederhana sekali. Dan buktinya sampai sekarang masih sehat, masih kuat, dan itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab kita. Kita mau sama-sama belajar di dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Ini cerita tentang pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa bacakan di rumah. Ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan,
dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan yang mau saya sampaikan hari ini adalah berbicara tentang ingat kasih-Nya, ingat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi di hari ini, di mana Tuhan Yesus Kristus telah bangkit bagi kita dari kematian, membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup dan patut bagi kita sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk selalu setiap hari, setiap detik, setiap saat dalam kehidupan kita mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita tetap bisa selalu bersyukur. Karena itulah hal yang paling luar biasa yang bisa kita lakukan, menguatkan kita, bahkan juga memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita akan belajar 3 pokok penting agar selalu ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di hari ini di mana Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita, membuktikan bahwa Dia hidup. Yang pertama berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mengaku diri pengikut Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan Yesus mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Yang pertama, kita belajar untuk melihat seseorang atau melihat keadaan bukan karena ada apanya. Saya mau katakan sekali lagi, kita belajar sama-sama untuk melihat seseorang atau melihat keadaan bukan karena ada apanya. Di ayat yang ke-9 saya mau bacakan sekali lagi buat kita. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat itu Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Matius. Di dalam cerita pendek ini, dalam kisah yang begitu sederhana ini, menceritakan tentang perjalanan Yesus, bahwa kita bisa melihat seorang pemungut cukai bernama Matius itu adalah, dalam tanda kutip, orang-orang zaman itu menganggap mereka adalah orang berdosa seperti itu. Bahkan mereka pun bergaul di situ, dikatakan kan di ayat yang ke-10 ada dikatakan orang-orang berdosa. Orang berdosa itu dikatakan. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus melihat seorang Matius, Dia tidak melihat seorang Matius pemungut cukai pada waktu itu dari latar belakangnya. Dia tidak melihat, Yesus tidak melihat Matius sebagai seseorang yang berdosa, tetapi Yesus melihat Matius sebagai seseorang yang layak untuk ditolong, layak untuk diberitakan kebenaran, layak untuk didekati. Karena apa? Karena belas kasihan. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pun kadang kita pribadi, lepas pribadi, saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari bagaimana, tapi saya juga kadang dalam keseharian ketika saya bertemu orang, kadang juga saya melihat orang dari tampangnya begitu, dari kelakuannya, atau dari pertama kali saya melihat, saya mulai menebak-nebak orang ini bagaimana. Apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang tulus. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus itu, saya mau katakan bahwa tidak salah ya ketika kita mulai menebak-nebak orang tersebut atau orang yang menjadi teman interaksi kita ini, lawan bicara kita seperti apa. Namun belajarlah sesuatu dari Yesus sendiri begitu, bahwa ketika Dia melihat seseorang, Dia melihatnya dengan tulus, karena kasih, karena belas kasihan, karena seseorang perlu ditolong, perlu diselamatkan. Mungkin dalam konteks kita hari-hari ini, kita tidak perlu seperti Tuhan Yesus ya, karena kita beda porsi, kita beda kemampuan seperti itu. Paling tidak ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bisa menjadi sosok atau menjadi surat yang terbuka yang mencerminkan kasih Tuhan. Bahwa kita mau dengan tulus menerima orang lain, mau dengan sungguh-sungguh
yakin bahwa tidak sedikit dari kita hari-hari ini kita bisa belajar sesuatu dari seseorang yang menjadi lawan bicara kita atau orang yang kita temui. Bahkan dalam kasus ini saya tidak hanya mengkotakkan hanya pada satu pribadi atau hanya pada manusia, tetapi bagaimana kita memandang keadaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini pun. Percayalah bahwa kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang Tuhan mengajarkan kita sesuatu di sana, bahwa ada yang kita bisa pelajari dari keadaan kita. Kenapa saya menekankan ini? Karena kadang kita sebagai manusia seringkali dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita lebih sering untuk menekankan bahwa seseorang atau keadaan harus memenuhi harapan kita. Padahal kan tidak selalu seperti itu dan tidak akan seperti itu juga terus-menerus. Mungkin ada, tetapi di lain sisi saya mau kita sama-sama belajar bahwa yuk kita bersama-sama lihat dari seseorang ini kita belajar apa, dari keadaan yang seperti ini Tuhan sedang mengajarkan kita apa. Karena dengan melihat keadaan, melihat situasi dan melihat sekitar, saya yakin bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah ini juga saya sangat diberkati begitu ya, disadarkan juga secara pribadi. Di sana kan di ayat ke-9 diceritakan bahwa di situ ada Matius pemungut cukai dan Yesus. Ada keterkaitan bagi saya yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin berikan bagi kita, keterkaitan yang begitu sederhana tapi esensinya sangat luar biasa. Artinya sangat berdampak besar bagi seorang Matius pemungut cukai waktu itu, bahkan bagi Yesus Kristus sendiri atau bagi kita di hari-hari ini. Esensi yang sangat kuat atau arti yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dari kisah di ayat yang ke-9 ya, antara Matius dan Yesus. Yang pertama adalah menerima satu sama lain secara personal, secara pribadi, bahwa tidak mudah untuk seseorang yang mungkin Matius pasti tahu posisinya waktu itu ya, sebagai pemungut cukai dan bergaul dengan orang-orang berdosa seperti itu. Sementara Yesus kan bisa dikatakan orang yang suci, orang yang baik lakunya, perbuatan tingkahnya. Namun di kisah ini tidak diceritakan atau tidak diberitahu seperti itu bahwa Matius atau Yesus sendiri merasa tidak cocok. Tapi malah di sana saya menemukan bahwa dari kisah ini Matius dan Yesus bisa menerima satu sama lain. Artinya kita tidak hanya belajar dari seorang Yesus Kristus saja, dari Yesus yang bisa menerima orang lain dengan tulus tanpa melihat embel-embel latar belakangnya. Namun seorang yang mungkin waktu itu dianggap orang berdosa pun, seorang Matius bisa menerima Yesus tanpa melihat latar belakangnya. Artinya apa? Bahwa setiap kita perlu hidup dengan ketulusan, menerima orang lain apa adanya. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, dari kehidupan kita, dari cara hidup kita mencerminkan kasih Tuhan itu. Kemudian selanjutnya, keterkaitan yang sangat menarik juga antara Matius dan Yesus di sana. Matius dan Yesus dalam cerita ini ayat yang ke-9 tidak fokus kepada pengkotak-kotakan bahwa Yesus suci, kemudian Matius orang yang tidak suci atau orang berdosa. Tidak. Saya juga melihat di sana tidak ada yang namanya pengkotak-kotakan, bahwa perbedaan bisa saja terjadi bahkan antara orang suci dan orang berdosa. Namun hal yang paling penting dari itu adalah saya juga melihat bahwa keterkaitan atau apa hal yang bisa kita pelajari dari di ayat yang ke-9 di mana Yesus kemudian mengajak Matius untuk mengikuti dia adalah
Timotius mau belajar, dan seorang Yesus yang kudus, yang suci, seorang penyelamat rela mau mengajar. Yang diajar dalam tanda kutip saya bisa bilang orang yang tidak benar begitu. Orang yang berdosa, orang yang mungkin tidak hanya secara nilai-nilai kebenaran saja berdosa, tapi mungkin juga secara nilai-nilai kemanusiaan juga mereka mungkin ya waktu itu tidak melakukan hal yang tepat seperti itu. Tapi Yesus mau dan rela ada di antara mereka dan mengajarkan mereka melalui kehidupannya sendiri bahwa dia sangat mengasihi mereka. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tokoh lain dalam perjanjian lama yang saya kemudian coba pelajari begitu, siapa sih kira-kira ada tidak ya tokoh dalam perjanjian lama yang hidupnya itu dalam menjalani keseharian dia melihat seseorang atau melihat keadaan bukan karena ada apanya. Bukan satu-satunya ya, tapi satu tokoh yang teringat terbersit dalam pikiran saya adalah seorang Ayub. Seorang Ayub bagi saya adalah seorang yang sangat luar biasa karena dia adalah sosok yang melihat seseorang, dalam hal ini Tuhan Allah pada waktu itu ya, dan keadaan yang dia alami di mana dia mengalami jatuh miskin, kemudian anak-anaknya mati, tapi dia memandang Tuhan dan memandang keadaannya, bukan malah menggerutu atau malah sakit hati atau malah menyalahkan Tuhan. Tapi dalam cerita Ayub bahkan dikatakan Ayub sampai bilang, masakan aku menerima hal yang baiknya saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima hal yang dalam tanda kutip kurang baik dengan seizin Tuhan. Wah, ketika saya mengingat kembali atau membaca kembali cerita Ayub, luar biasa bahwa seorang Ayub dalam kehidupannya, dalam kesetiaan dan ketaatannya bisa melihat seseorang, melihat keadaan tanpa karena ada apanya, tapi ketulusan hati dan kesembuhan hati yang dimiliki. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah melihat seseorang yang mungkin hadir dalam kehidupan kita, orang tua kita, anak-anak kita, atau teman-teman, sahabat, rekan kerja, atau orang baru yang kita temui, atau keadaan kita yang mungkin hari-hari ini sedang bagus sekali, kurang bagus, tidak bagus atau sangat tidak baik sekali hari-hari ini? Apakah kita sudah belajar dari sana, dari orang-orang tersebut, bahwa kita melihat mereka bukan karena ada apanya, tapi karena kita mau belajar sesuatu dari sana, karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu dari sana. Pertanyaan ini kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Apa yang sudah kita pelajari? Apakah kita masih karena ada apanya, atau kita sudah bertindak dengan tulus di hadapan Tuhan? Selanjutnya, yang kedua, kita akan cepat saja. Yang kedua, mendengar seseorang, mendengar lingkungan kita, keadaan kita untuk belajar sesuatu. Penting bagi kita bahwa dalam ingat atau dalam mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya tidak hanya melihat. Yang pertama tadi kan melihat, tapi yang kedua juga berbicara tentang bagaimana kita mau mendengar lingkungan kita, mendengar keadaan kita, mendengar orang-orang yang ada di lingkungan kita hari-hari ini untuk belajar sesuatu. Saya mau bacakan ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, dimanapun Anda berada hari-hari ini, bahwa ketika kita duduk bersama untuk makan, maka akan terjadi yang namanya interaksi. Maka akan terjadi yang namanya kita mendengarkan cerita orang, mendengarkan cerita teman di samping kiri atau samping kanan kita, atau kemudian kita mulai bercerita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita bisa belajar dari ayat yang ke-10 itu, di mana kita bisa melihat sosok Yesus dan pemungut cukai serta orang-orang berdosa. Kita bisa belajar tentang keterkaitan mereka dalam hal ini. Esensi yang bisa kita pelajari dua tokoh dari dua, yaitu sosok yaitu Yesus dan orang berdosa, pemungut cukai itu sendiri. Yang pertama, bahwa keterkaitan mereka atau hal yang bisa kita pelajari di ayat yang ke-10 adalah mereka tidak merasa asing, atau Yesus sendiri sebagai orang yang suci, orang yang kudus, juru selamat kita, dia juga tidak mengasingkan diri dari orang-orang atau kumpulan orang berdosa ini atau dari pemungut cukai ini. Artinya Tuhan Yesus sendiri pun dalam kehidupannya dia mau belajar dari mereka, dia mau mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menginginkan sesuatu atau kita mulai belajar sesuatu, artinya kita mulai mau mendengarkan orang lain. Hal itu dilakukan Yesus dari ayat yang ke-10, kita bisa pahami seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak hanya tidak merasa asing atau mengasingkan diri dari Yesus sendiri ataupun dari pemungut cukai dan orang berdosa, tapi selanjutnya juga di sana tidak ada penghakiman satu sama lain. Oh, kamu orang suci jangan ada di sini, atau hei kamu orang berdosa bertobat. Tidak. Yang ada mereka saling membaur satu sama lain, saling mendengarkan, saling bercerita. Artinya apa? Bahwa Yesus sendiri dengan pemungut cukai ataupun orang-orang berdosa dapat berinteraksi dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat belajar satu sama lain dengan baik. Bapak Ibu yang sedang Tuhan Yesus Kristus, dari cerita sederhana Matius 9 ayat 9 sampai 13, saya menyadari satu hal, bahwa jika yang pertama tadi kita melihat seseorang atau melihat keadaan bukan karena ada apanya, kemudian di sana ada keterkaitan antara Matius dan Yesus sendiri yang menerima Matius sebagai sosok atau menerima Matius sebagai pribadi. Namun ketika kita mulai mendengarkan lingkungan, keadaan orang-orang di sekitar kita, ketika kita mau belajar sesuatu dari sana seperti apa yang Yesus lakukan, bahwa kemudian kita naik level, bagaimana kita mau menerima orang lain secara kelompok dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah orang berdosa atau pemungut cukai pada waktu itu, teman-temannya Matius, Tuhan Yesus melakukan hal yang sangat sederhana, namun menjawab kebutuhan, diterima, mau menerima, mau saling belajar satu sama lain. Untuk ingat kasih-Nya, untuk ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita juga mau mendengar bagaimana sekitar kita. Kita melalui mendengar, kita mau belajar sesuatu dari sekitar kita, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Belajar berarti kita mau mulai mendengar dan menerima. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semakin banyak belajar dalam kehidupan kita, maka hasrat kita untuk merasa diri kita paling benar atau kemudian kita menghakimi orang lain, itu pasti tidak ada. Karena apa? Karena kita akan cenderung melihat ke diri kita dan kita akan introspeksi. Agak susah ngomongnya ya. Introspeksi diri kita, dan kita cenderung untuk diam. Bahkan kadang dari cerita orang lain, bahkan kadang dari percakapan dengan orang lain atau dengan kelompok tertentu, baik kelompok yang memang benar-benar baik menjalankan perintah Tuhan ataupun yang memang kelompok dalam proses untuk menuju kebenaran atau berusaha untuk hidup benar, saya juga percaya bahwa ketika kita belajar di sana, bahwa kita tidak sedang mengajarkan mereka untuk jadi lebih baik, tapi banyak hal juga yang kemudian kepada diri kita sendiri
kita disadarkan akan mungkin kesalahan kita atau sesuatu yang tidak tepat kita lakukan seperti itu. Dan Bapak Ibu yang sedang membantu Yesus Kristus, saudara-saudari dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya bahwa itulah yang namanya hakikat di mana kemudian kita ingat kasih-Nya, ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kemudian kita merasa benar atau kita merasa paling suci, tapi bagaimana dari keseharian kita, dari keadaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa introspeksi diri, kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu penanganan yang penting yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita dan mendukung kita untuk berubah jadi lebih baik. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru juga saya menyadari atau saya mencari tahu ada nggak sih tokoh lain selain Yesus sendiri begitu yang mendengar lingkungan, mendengar keadaan atau mendengar seseorang di mana ia berada untuk belajar sesuatu. Ternyata saya mendapatkan dua tokoh yaitu Petrus dan Yohanes ketika bertemu orang lumpuh yang ada di gerbang bait suci atau bait Allah ya. Bahwa di sana seorang Petrus dan Yohanes yaitu Rasul Yesus, mereka kemudian berusaha untuk mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan seseorang ini atau kebutuhan lingkungan, keadaan waktu itu. Dan seseorang ini yang lumpuh membutuhkan bahwa ia disembuhkan dari keadaannya yang tidak berdaya. Dan demikian pula dengan Yesus Kristus di dalam cerita pemungut cukai, bahwa menjawab kebutuhan mereka, menerima mereka apa adanya, bahkan melalui keadaannya atau melalui kehidupannya mengajarkan bahwa bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang benar, yang setiap hari berubah menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya, seperti itu. Dan itu pun yang dilakukan Rasul Petrus dan Yohanes terhadap orang lumpuh, menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Melalui apa? Melalui mendengar apa yang seseorang lumpuh ini perlukan, yang paling tepat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah lihatlah seseorang atau keadaan bukan karena ada apanya, tapi dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kemudian yang kedua adalah mendengar lingkungan, mendengar keadaan, mendengar seseorang yang ada di sekitar kita untuk belajar sesuatu. Dan yang ketiga adalah tindakan nyata selalu diterima dan diperlukan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita tidak hanya sampai kepada melihat saja atau sampai kepada mendengar saja, tetapi sampai kepada melakukan sesuatu untuk sebuah perubahan. Saya membacakan di ayat yang ke-10, ayat 10 saya tadi sudah bacakan ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Artinya apa? Sejak awal, sejak Tuhan Yesus tadi melihat Matius, dia pun sudah membuka diri untuk seorang Matius. Kemudian ketika dia juga kemudian makan bersama-sama dengan dia menjadi lebih akrab, lebih dekat dengan orang-orang ini seperti itu, dengan orang-orang yang bisa kita bilang orang-orang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Tapi itulah tindakan nyata bahwa sekali lagi Yesus ada dalam interaksi dengan mereka melalui makan bersama tadi, bicara, mendengarkan, berbaur, mengenal satu dengan yang lain. Saya yakin bahwa ketika kita sudah mengenal secara pribadi, kemudian kita mengenal juga secara kelompok, siapa sih kamu, siapa sih kalian, bahwa pasti akan terjadi yang namanya
Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui makan bersama yang Yesus lakukan dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa, menyatakan bahwa tidak ada batasan antara mereka. Bahkan saya bisa katakan kita semua di hadapan Tuhan itu sama. Sementara Yesus datang kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang pemungut cukai pada waktu itu, ya dia datang bertujuan untuk agar orang-orang ini, bukan kalau bisa ya, untuk diselamatkan seperti itu. Karena apa? Karena itu semua sama di hadapan Tuhan. Kenapa mereka ditinggalin seperti itu? Kenapa mereka diabaikan? Kalau bisa diselamatkan, selamatkan. Kalau misalnya kita bisa menyelamatkan mereka dengan berbaur dengan mereka, kemudian mengajarkan mereka melalui perilaku hidup di sana seperti apa yang Yesus lakukan, kenapa tidak? Wah, Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hal ini. Tidak hanya bicara, tidak hanya cuap-cuap, tapi langsung pada action, langsung kepada tindakan. Kemudian melalui makan bersama yang mereka lakukan di ayat yang ke-10 juga, saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita manusia. Dan hari-hari, dan saya tiba-tiba ini ya, terlalu bersemangat begitu karena melalui makan bersama ini Yesus sendiri secara tidak langsung, yang saya sadari ya, melalui firman ini yang saya baca begitu, melalui bagaimana interaksi Yesus sendiri dan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, yang mau Tuhan sampaikan atau Yesus sendiri tunjukkan adalah yang diperbaiki itu adalah kelakuannya, yang diperbaiki itu adalah perbuatan, yang diperbaiki adalah kesalahan, yang diperbaiki adalah dosanya, jangan sampai melakukan dosa. Itu kalau si manusianya it's okay. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri, tidak masalah. Makanya di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan melihat hati, melihat setiap hati kita yang mau berubah tentunya, yang mau diajar tentunya, yang mau membuka diri tentunya, bukan fisik kita. Makanya firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhan pun memandang hati dan bagaimana kita mau berubah jadi lebih baik dari kesalahan kita seperti itu. Bahwa kita memperjuangkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, bahkan membuktikan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang adalah giliran kita untuk berjuang dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat wajar bahwa jika perjuangan kita oleh Tuhan perhitungkan, bahwa Tuhan melihat kerinduan kita dan hati kita, sangat wajar ya. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa semakin banyak kekayaanmu maka kamu akan semakin cepat masuk surga, atau maka kamu bisa menyembuh malaikat di surga atau bisa menyembuh Tuhan. Tuhan sangat adil dalam hal ini, bahwa sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak memandang fisik, tidak memandang materi, tapi dari kisah sederhana, dari interaksi Yesus dengan Matius, dengan pemungut cukai yang lainnya, dengan orang-orang berdosa, bahwa sekali lagi Tuhan tidak memandang fisik kita, melainkan hati dan kerinduan kita yang mau bertobat, mau jadi lebih baik lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12 dan ke-13 di sana ada penegasan dari Yesus sendiri. Saya mau bacakan bagi kita. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 23 disana dijelaskan bahwa dikatakan bahwa seperti ini, untuk orang berdosa yang mau bertobat. Artinya ada
kemauan, keinginan dari orang itu sendiri. Dari ayat 12 dan ke-13, Yesus datang bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam kisah ini, yang membutuhkan pertolongan adalah orang berdosa. Bahkan mungkin dalam tanda kutip pemungut cukai juga. Atau di dalam cerita-cerita yang selanjutnya adalah orang-orang yang memang belum mengerti kebenaran pada waktu itu. Itulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak hanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan saja, tidak hanya sampai membutuhkan pertolongan saja, tetapi juga kepada orang-orang yang membuka diri untuk ditolong. Tidak sekedar hanya membuka diri untuk ditolong, tetapi juga bagi orang-orang yang rela memberi diri untuk ditolong. Kalau hanya membuka diri untuk ditolong, semua juga bisa membuka diri untuk ditolong. Tapi kan untuk memberi diri ditolong, dalam hal ini saya bisa bilang diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Namun saya mau katakan bahwa Tuhan sekali lagi sudah menunjukkan kasih-Nya, pengorbanan di atas kayu salib, dan bagaimana pada hari ketiga Tuhan bangkit bagi kita. Dan hari ini Tuhan bangkit dan kita belajar bagaimana secara pribadi, lepas pribadi kita mau selalu setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita mau mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Karena manusia dalam hal ini tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kita terlalu lemah dan terlalu tidak sempurna. Makanya jika hari ini kita mengharapkan manusia, kita akan mengalami kekecewaan. Makanya jika hari ini kalau masih kita memandang kepada manusia, entah itu teman dekat kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, mereka masih punya potensi untuk membuat kita kecewa. Karena mereka manusia tidak sempurna. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang meyakini pengikut Kristus, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita secara pribadi harus menemukan Tuhan yang sempurna agar untuk menghadapi manusia yang tidak sempurna kita tidak kecewa. Amin. Sekali lagi, bahwa manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kita butuh penolong, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, baiklah kita pribadi lepas pribadi selalu mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui apa yang kita lihat dari seseorang atau apa yang kita lihat dari keadaan kita, bukan karena ada apanya, tapi karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh dan tulus. Kemudian melalui kita mendengar dari lingkungan kita, keadaan kita, atau orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, kita mau belajar sesuatu dalam mengingat kasih Tuhan itu tadi. Dan kemudian yang terakhir, dalam mengingat kasih Tuhan juga kita perlu melakukan tindakan nyata yang selalu dapat diterima dan diperlukan oleh orang-orang di mana kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat kasih Tuhan, saya mau tekankan sekali lagi bahwa kita tidak hanya sekedar melihat, mendengar, tetapi kita juga melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan melalui kisah dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebagai penutup, sebelum saya mengakhiri dengan doa, bahwa belakangan ini, bukan belakangan ini ya, beberapa hari yang lalu begitu, bahkan
sebelum saya juga menulis dari renungan yang saya ingin sampaikan, saya itu cukup diberkati dengan pujian yang saya pasti kita semua tahu gitu ya, judulnya tuh Ingat Kasihnya gitu. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Pujian ini belakangan ini gitu ya, beberapa hari ini memang terngiang di pikiran saya gitu. Karena ya begitu, kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengingat semua kebaikan, mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin juga iman kita bertambah kuat seperti itu. Mari kita bersatu dalam doa dan mengakhiri firman Tuhan. Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sama-sama pelajari, bahwa dari hari di mana Engkau mengorbankan diri-Mu dan kayu salib, bahkan di hari ini Engkau telah bangkit bagi kami di hari ketiga, membuktikan bahwa Engkau hidup. Kami perlu sebagai orang Kristen, orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk selalu mengingat kasih Tuhan melalui apa yang kami lihat, melalui apa yang kami dengar, bahkan melalui tindakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing, melawat setiap kehidupan kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama-sama dengan pujian kita, kami memuji kebesaran Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami berkata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami masih sehat dan masih kuat. Kami boleh mengikuti ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami sudah memuji, meninggikan yang hidup, bahkan kami juga sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, bahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, menolong, melawat, membimbing setiap kehidupan kami Tuhan, hingga Tuhan Yesus datang menjemput kami, hingga Tuhan Yesus kembali kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Mari kita percaya
firman Tuhan dimanapun berada hari ini, yang sudah mengikuti rangkaian ibadah kita dari awal hingga selesainya. Tuhan Yesus memberkati, bahkan biarlah setiap kita juga untuk tetap mengikuti peraturan pemerintah, menaati protokol seperti itu, supaya kita juga menjaga diri kita dan kita menjaga satu sama lain dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.